pagi tuh Mas di kereta. Jadi sekitar jam 8 saya dari rumah ke lokasi tempat saya berada saat ini. Saya masih membangun ekspektasi positif Mas. Kita pernah bahas strategic model, ingat tidak? Sobat DN, kami di diskursus pernah diskusi tentang model strategis atau strategic model. Model ini ingin menjelaskan bahwa ternyata otoritas penegakan hukum ketika bekerja belum tentu loh melulu demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Belum tentu loh demi kepentingan para pencari keadilan. Tapi boleh jadi otoritas penegakan hukum, termasuk misalnya hakim, akan membuat putusan dengan motif egosentrisme untuk mengamankan jabatan, untuk mengamankan karir ke depan, sekaligus untuk mempertahankan nama baik lembaga. Nah, dengan motif-motif egosentrisme macam itu, maka saya meramal bahwa putusan PK harus mengabulkan permohonan PK. 7 terpidana harus bebas. Kenapa? Karena kalau maaf kata ini dalam bahasa entengnya, kalau berani-beraninya otoritas penegakan hukum melawan arus opini publik, kalau berani-beraninya hakim membuat putusan yang tidak membebaskan 7 terpidana, maka boleh jadi ini akan menjadi catatan kelam di dunia maya terutama. Bagaimana sekian banyak orang Indonesia barangkali yang akan menumpahkan kekecewaan mereka, yang melampiaskan amarah mereka dengan membuat komentar-komentar yang sedemikian negatif di ruang maya. Saya tentu saja dalam posisi menghormati putusan majelis hakim. Tetapi secara realistis tidak bisa saya tepis dari kepala saya kekhawatiran bahwa otoritas penegakan hukum kita, wabil khusus Mahkamah Agung, hari-hari belakangan ini tampaknya akan menjadi sorotan masyarakat luas terkait dengan putusan yang ternyata tetap mengharuskan para terpidana menjalani hukuman seumur hidup mereka di balik jeruji penjara. Ramalan saya tetap positif sekitar jam 8 pagi tadi, tapi tentu saja sekarang saya harus mencoba menenangkan hati saya pribadi, mengetahui adanya putusan yang 180 derajat berbeda dari harapan dari ramalan saya. Ya. Perkara nomor 199 PK /PIT 2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK /PIT.sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana
bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara PK Pidana Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil. Yuk. Gimana tanggapan Pak? Hasil kritikannya nih. Baik, rekan-rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung, Humas, yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon, pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilapan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum, ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam, 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol, ya. Ada undangan menyatakan press resmi PK para terpidana, maka putusannya karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol, ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal, ya. Keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya, upaya hukum lain masih banyak, ya, yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Ya, bisa dijelaskan apa yang maksud tragedi? Ya, menurut kami gini, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat umum bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan
ya untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.15, 14 ya. Ini sungguh aneh kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Ojek Channel. Oke ya. PK terpidana Vina itu ditolak oleh MA. Ini menurut saya sangat miris ya mendengarnya, dan saya juga sempat bingung lah terkait pembacaan tadi yang dibaca oleh juru bicara MA tentang novum. Jadi selama ini yang dibawa oleh beliau-beliau penasihat hukum dari 7 terpidana itu zonk gitu loh. Apakah MA itu tidak menganalisa ya tentang bukti-bukti baru yang dibawa oleh para penasihat hukum 7 terpidana terkait pencabutan berkas, pencabutan BAP dari siapa itu namanya, Liga Akbar, dan juga siapa itu namanya yang dua itu, lupa saya namanya, dan juga bukti-bukti ekstraksi tentang HP yang membuktikan bahwa sebelum kejadian itu masih ada bukti percakapan. Jam-jam kejadian itu masih ada bukti percakapan. Ini apakah nggak dipertimbangkan oleh MA gitu loh. Jadi benar sekali kata Bapak Jutek Wongso terkait tragedi hukum di Indonesia. Ya ada apa ini, MA kok bisa seperti ini gitu loh. Jelas-jelas yang dulu di persidangan itu di PK itu tidak datangkan yang dulu di waktu sidang pertama begitu loh. Apalagi Bapak Reza Indragiri tadi sudah positif ya, sudah optimis ya tentang 7 terpidana itu harus dibebaskan. Tapi mau gimana lagi, keputusan MA ternyata seperti itu, 180 derajat dari pemikiran kita. Ada apa ini? Ini harus ditindaklanjuti dan kita kawal terus biar kawan-kawan kita yang di dalam itu bisa keluar, dan yang tidak bersalah ya, yang di dalam itu bisa keluar. Saya yakin mereka itu tidak bersalah lah. Ini ada jebakan mungkin lah. Diduga ini hanya ya seperti itulah. Saya juga sedih mendengar seperti ini. Support lah buat penasihat hukum dan para terpidana di dalam untuk bersabar dan kuasa hukum dari 7 terpidana agar mencari jalan lain untuk membebaskan mereka yang tidak bersalah di dalam penjara. Katanya MA bukan bukti baru, nggak ada bukti baru katanya. Kok bisa ya? Liga Akbar, oh ya Didi namanya, kan sudah mencabut laporan karena diduga mereka itu diarahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
untuk menjebloskan 7 terpidana. Liga Akbar, Dede, ya bukti ekstraksi, ya bukti orang yang melihat kecelakaan, itu kan termasuk novum. Tapi di kertas yang dibaca tadi itu tidak ada katanya novum di situ, tidak membuktikan novum. Oke lah, kita kawal terus lah kasus ini, semoga dapat jalan yang terbaik lah mereka gitu loh, biar dapat bisa keluar dari jeruji besi yang selama ini mengurung mereka. Semoga keluarganya diberi ketabahan ya, bisa bersabar untuk kasus ini. Telah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.